Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai perantara atau alat untuk menyampaikan pesan, informasi, atau materi pembelajaran dari pendidikan kepada peserta. Baik, yang berikut tujuan media pembelajaran. Yang pertama, mempermudah proses menyampaikan materi pembelajaran. Yang kedua, memperjelas konsep yang sulit atau abstrak menjadi lebih konkret. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan semangat belajar. Dan yang keempat, membantu siswa memahami materi dengan lebih cepat. Berikut jenis media pembelajaran. Yang pertama, visual. Yang kedua, audio. Yang ketiga, audio visual. Yang keempat, interaktivitas. Media visual, yaitu gambar. Gambar adalah media visual berupa foto, ilustrasi, atau lukisan yang digunakan untuk menjelaskan suatu objek, peristiwa, atau konsep. Contoh, gambar organ tubuh manusia pada pembelajaran biologi. Yang berikut adalah poster. Poster adalah media visual yang berisi perpaduan gambar, warna, dan tulisan singkat untuk menyampaikan informasi atau pesan tertentu. Contohnya, poster bahaya merokok. Yang ketiga adalah diagram. Diagram adalah media visual yang menunjukkan hubungan, susunan atau proses suatu informasi dengan menggunakan garis, simbol, dan bentuk tertentu. Contohnya, diagram siklus air. Yang berikut adalah grafik. Grafik adalah media visual yang digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk garis batang atau lingkaran sehingga lebih mudah dibaca dan dibandingkan. Contoh, grafik pertumbuhan bahan penduduk. Yang berikut adalah media audio. Yang pertama, radio. Radio adalah media audio yang menyiarkan informasi, berita hiburan atau materi pendidikan melalui gelombang radio. Yang berikut adalah media audio podcast. Podcast adalah rekaman audio digital yang dapat didengarkan kapan saja melalui internet menggunakan ponsel, komputer, atau perangkat lainnya. Contoh, podcast yang tentang biologi. Yang ketiga adalah audio rekam suara. Adalah hasil rekaman suara yang disimpan dalam bentuk diputar kembali. Contoh, rekaman penjelasan guru. Yang berikut adalah media audiovisual. Yang pertama, video pembelajaran. Video pembelajaran adalah media yang menyampaikan materi pembelajaran dalam bentuk gambar bergerak serta suara, penjelasan, teks, dan demonstrasi. Contoh, video praktikum biologi. Yang kedua adalah film edukasi. Film edukasi adalah film yang dibuat dengan tujuan memberikan pengetahuan, keterampilan, atau nilai-nilai pendidik kepada penonton. Contohnya, film dokumenter tentang lingkungan hidup. Yang ketiga adalah animasi. Animasi adalah media audiovisual yang menggunakan gambar atau objek yang bergerak sehingga tampak hidup dan menarik untuk menjelaskan suatu materi. Contohnya, animasi proses fotosintesis. Berikut media interaktif. Contoh, aplikasi pembelajaran, multimedia interaktif, dan game edukatif. Fungsi media pembelajaran. Yang pertama, mempermudah penyampaian materi, memperjelas konsep yang abstrak menjadi konkret, menarik perhatian dan minat belajar siswa, meningkatkan motivasi belajar, membantu daya ingat atau retensi siswa, mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran, menyajikan informasi secara lebih sistematis, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan indera, menyediakan pengalaman belajar yang lebih nyata, memfasilitasi berbagai gaya belajar, visual, audio, atau kinestetik, meningkatkan interaksi antara guru dan siswa, membantu mencapai tujuan pembelajaran secara efektif, mengurangi kejauhan dalam belajar, mempermudah guru dalam menjelaskan materi sulit, memberikan umpan balik secara langsung atau pada media interaktif. Manfaat media: membuat pembelajaran lebih menarik dan tidak membosankan, meningkatkan perhatian dan fokus siswa, mempermudah pemahaman materi yang sulit atau abstrak,
meningkatkan daya ingat atau retensi siswa terhadap materi, meningkatkan motivasi dan minat belajar, menyajikan materi secara lebih jelas, sistematis, dan struktur, memberikan pengalaman belajar lebih nyata dan konkret, mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran, mendorong interaksi antara guru dan siswa, mengakomodasi berbagai gaya belajar, visual, audio, atau kinestetik, mengurangi verbalisme atau pembelajaran hanya dengan kata-kata, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan indera, membantu guru dalam menjelaskan materi secara lebih efektif, meningkatkan hasil belajar siswa, membantu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, mempermudah proses evaluasi, dan umpan balik atau terutama media interaktif. Yang berikut prinsip desain media pembelajaran, yaitu sederhana, tampilan tidak berlebihan, fokus pada inti materi, kejelasan, informasi mudah dibaca dan dipahami, kesesuaian, media sesuai dengan tujuan dan materi pembelajaran, kemenarikan, desain menarik agar meningkatkan minat belajar, keterbacaan, gunakan font yang jelas, ukuran cukup, dan kontras warna baik, konsistensi, warna font, dan tata letak seragam, penekanan, menonjolkan informasi penting, proporsi, ukuran teks, gambar, dan elemen seimbang, keselarasan, kombinasi warna dan elemen desain serasi, interaktivitas, mendorong keterlibatan siswa atau jika memungkinkan, efisiensi, mudah digunakan tanpa membuang waktu, aksesibilitas, mudah diakses oleh semua siswa, fleksibilitas, dapat digunakan dalam berbagai situasi belajar. Yang berikut langkah mendesain media pembelajaran. Yang pertama, analisis kebutuhan, mengidentifikasi tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, dan materi yang akan disampaikan. Yang kedua, menentukan tujuan pembelajaran, menetapkan kompetensi yang ingin dicapai agar media sesuai dengan hasil belajar. Yang ketiga, memilih jenis media, menentukan media yang paling tepat atau visual, audiovisual, interaktif, dan lain-lain. Yang keempat, mengumpulkan materi dan referensi, menghimpun bahan ajar, gambar, data, atau sumber pendukung lainnya. Yang kelima, menyusun rancangan, membuat sketsa atau alur isi media, atau urutan materi, tampilan, dan isi. Yang keenam, mendesain tampilan media, mengatur layout. 6. Mendesain tampilan media, mengatur layout, warna, font, gambar, dan elemen visual sesuai prinsip desain. Yang ketujuh, mengembangkan media, membuat media secara nyata, misalnya PPT, video, poster, dan lain-lain. Yang kedelapan, uji coba media, mencoba media pada kelompok kecil untuk melihat aktivitas. Yang kesembilan, evaluasi dan revisi, memperbaiki kekurangan berdasarkan hasil uji coba. Yang terakhir, implementasi dan penggunaan media dalam proses pembelajaran di kelas. Yang berikut contoh media sederhana. Yang pertama, poster, yang kedua, flashcard, yang ketiga, diagram, dan yang terakhir, alat peraga dari bahan. Yang berikut cara penggunaan media. Yang pertama, menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Media harus digunakan sesuai dengan kompetensi dan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, memilih media yang tepat. Gunakan media yang sesuai dengan materi, kondisi kelas, dan karakteristik siswa. Yang ketiga,
menyiapkan media sebelum pembelajaran. Pastikan media sudah siap digunakan atau alat, bahan, teknologi, dan lain-lain. Yang keempat, menggunakan pada waktu yang tepat. Gunakan media pada saat yang paling efektif atau awal, inti, atau penutup pembelajaran. Yang kelima, memberikan penjelasan yang jelas. Guru harus menjelaskan cara penggunaan media agar siswa tidak bingung. Yang keenam, melibatkan siswa secara aktif. Ajak siswa berinteraksi dengan media atau diskusi, praktik, tanya jawab. Yang ketujuh, mengingatkan dengan materi pembelajaran. Pastikan penggunaan media tetap fokus pada isi pembelajaran, bukan hanya hiburan. Yang kedelapan, mengontrol penggunaan media. Guru harus mengatur waktu dan penggunaan agar tidak berlebihan. Yang kesembilan, melakukan evaluasi. Menilai apakah media membantu pemahaman siswa. Yang kesepuluh, memberikan tindak lanjut. Melakukan perbaikan atau pengembangan media jika diperlukan. Yang berikut kesimpulan. Media pembelajaran merupakan komponen penting dalam proses belajar mengajar yang berfungsi sebagai perantara dalam menyampaikan materi dari guru kepada siswa. Penggunaan media yang tepat dapat mempermudah pemahaman, meningkatkan minat dan motivasi belajar, serta menciptakan suasana pembelajaran yang lebih efektif dan menyenangkan. Media pembelajaran memiliki berbagai jenis, fungsi, dan manfaat yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik siswa, serta tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, dalam penggunaannya diperlukan perencanaan yang matang, mulai dari pemilihan, desain, hingga evaluasi media agar hasilnya optimal. Dengan penggunaan media yang tepat dan kreatif, proses pembelajaran tidak hanya menjadi lebih menarik, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas dan hasil belajar siswa secara keseluruhan.